Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Risti ya? Iya, Bu. Ibu panggil saya Oke. ya, Bu? Iya, betul. Ayo silakan masuk, Nak. Iya, Silakan Bu. duduk ya. Makasih, Bu. Iya, oke. Apa kabarnya Risti? Alhamdulillah baik. Iya. Tahu nggak, Nak, kenapa Ibu panggil ke ruang BK? Eh, kenapa ya? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu ya. Iya. Oke, jadi di sini tuh Ibu panggil Risti karena ada sesuatu hal, tapi Risti nggak perlu risau, nggak perlu khawatir. Bukan karena Risti bandel, bukan karena Risti nakal juga. Nah, jadi di sini Ibu ingin melaksanakan layanan konseling individual ke Risti. Risti tahu nggak apa konseling individual itu? Konseling sendiri-sendiri ya, Bu. Saya sendiri ya, Bu. Iya, konseling sendiri-sendiri. Nah, jadi tujuan dilaksanakannya konseling individu ini yaitu untuk membantu Risti sebagai konselingnya Ibu untuk mengubah perilaku, mengubah pikiran, mengembangkan kemampuan yang Risti punya, dan juga membantu Risti untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Risti alami sekarang. Juga membantu Risti untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Risti pilih menjadi solusinya nanti, gitu ya, Nak. Iya, Bu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya asas dalam konseling individual. Nah, jadi asas yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Kemudian ada asas kegiatan, ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kemandirian. Oke, tahu nggak apa yang dimaksud dengan asas kerahasiaan? Pokoknya rahasia gitu ya, Bu, yang kita bicarakan. Iya, nah jadi di sini tuh rahasia antara Risti dan sama Ibu aja. Di luar orang yang ada di luar dari kegiatan kita ini nggak perlu tahu apa yang menjadi kegiatan kita. Apa yang kita bicarakan di sini itu cuma kita berdua yang tahu. Nah, jadi Risti nggak perlu takut, nggak perlu tertutup, nggak perlu malu untuk menceritakan semua yang Risti alami. Oke, Nak? Iya, Bu. Nah, kemudian kalau Risti sudah nggak ada lagi rasa malu, bukan, kalau Risti sudah nggak ada lagi rasa rasa segannya itu berarti Risti sudah sukarela. Risti sudah sukarela nih mengikuti kegiatan ini, mengikuti kegiatannya dari awal sampai akhir tanpa ada keterpaksaan ya, Nak. Karena kan kita di sini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang Risti alami, begitu ya. Iya, Bu. Kemudian kalau Risti juga sudah sukarela mengikuti kegiatan ini, Risti otomatis akan menjadi terbuka. Terbuka maksudnya itu terbuka untuk berbicara, menyampaikan segala yang ada di perasaan Risti. Begitu ya, Nak? Kemudian ada yang namanya asas kegiatan. Nah, jadi di sini Ibu berharap Risti aktif untuk menceritakan semua yang Risti alami, semua yang Risti rasakan sampai akhir kegiatan kita tutup nanti. Kemudian ada yang namanya asas kemandirian. Di sini Risti dituntut untuk menentukan solusinya sendiri atas permasalahan yang Risti alami. Gitu ya. Ibu di sini cuma membimbing, mengarahkan Risti. Oke. Iya, Bu. Kemudian asas kekinian. Nah, maksudnya asas kekinian itu masalah yang kita bahas sekarang ini adalah masalah yang saat ini, masalah yang sekarang ini sedang Risti alami, bukan masalah Risti di masa lalu. Begitu ya, Nak? Iya, Bu. Nah, oke. Setelah Ibu jelaskan tujuan kegiatan kita, asas kegiatan kita, Ibu akan jelaskan jangka waktu kita menjalani kegiatan ini, kontrak waktunya gitu ya. Kurang lebih kita akan menjalani kegiatan ini tuh sekitar 40 menit. Ya, bersedia ya Risti ya? Iya, Bu, bersedia. Oke, nah jadi pasti Risti bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya masalah yang sedang kurasakan gitu ya? Iya, Apa Bu. sih masalahnya, kenapa sampai dipanggil ke ruang BK? Oke. Jadi, Ibu dapat laporan nih dari beberapa guru mata pelajaran. Kemarin kan kita baru selesai meet ya. Nah, jadi dari guru matematika, guru bahasa Inggris, guru IPA tuh bilang kalau nilai Risti tuh rendah-rendah semua. Nah, Risti merasa nggak itu ya? Iya, Bu, merasa. Oke ya. Nah, jadi di sini Ibu mau bantu Risti untuk mencari solusi. Ibu mau menggali apa sih yang menyebabkan Risti itu mendapatkan nilai-nilai yang rendah. Nah, gitu ya. Terus Ibu juga mau ngasih tahu sama Risti nih, misalnya apa sih dampak yang akan terjadi jika semua nilai-nilai Risti ini rendah, apa yang akan terjadi ke depannya gitu ya, Nak, agar Risti sadar, agar Risti tuh bisa berubah gitu ya. Iya, Bu.
Oke, nah coba sekarang Risti ceritakan dulu gimana, apa sih penyebabnya, apa sih yang menyebabkan Risti itu bisa dapat nilai-nilai yang begitu gitu ya. Coba nak. Iya. Itu guru mapelnya cerita ya Bu sama Ibu, Bu? Iya. Oh gitu. Iya sih Bu, saya di pelajaran matem sama pelajaran IPA dan bahasa Inggris itu kemarin memang rendah nilainya, nilai ujian, terus nilai latihan-latihannya juga rendah. Karena gak ngerti saya Bu, belajar matem itu saya nggak paham. Eh, dari awal sih Bu sebenarnya saya nggak paham. Saya tanya sama gurunya, tapi kadang gurunya tuh mau menjelaskan, terus kadang nggak mau juga menjelaskan. Saya disuruh tanya sama teman. Nah, teman saya tuh nggak mau juga Bu menjelaskan gitu. Jadi saya nggak tahu mau nanya ke siapa. Terus bahasa Inggris juga gitu. Mungkin saya jujur saya memang nggak suka Bu belajar bahasa Inggris gitu Bu, karena gurunya gitu saya nggak suka. Jadi mungkin itu juga jadi salah satu saya juga kurang paham Bu belajar bahasa Inggris. Nah yang di IPA juga kayak gitu. Saya juga nggak paham Bu kalau yang belajar IPA. Nggak ngerti-ngerti saya udah diajarkan berkali-kali. Oh gitu, oke. Risti merasa kesulitan di pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan IPA khususnya ya. Iya Bu. Nah, apa yang menyebabkan Risti susah belajar matematika tuh karena rumus-rumusnya gitu ya, kesulitan untuk Iya. menghitung-hitungnya, terus bahasa Inggrisnya tuh nggak ngerti, apalagi IPA-nya ya. Mm-mm. Oke, apa sih yang menyebabkan Risti tuh bisa merasakan seperti itu gitu? Risti sulit nih menghitung matematika, Risti bingung belajar bahasa Inggris. Kira-kira penyebabnya itu apa coba? Mungkin eh, apa ya Bu, ketika gurunya itu menjelaskan di kelas, mungkin saya juga kurang memperhatikan Bu. Ketika gurunya jadi mungkin ada beberapa eh, apa namanya pelajarannya tuh yang tertinggal sama saya karena saya tidak memperhatikan. Jadi saya nggak bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Tapi memang nggak suka saya. Memang kayaknya saya memang nggak bisa Bu sama matematika tuh. Kalau udah muncul pelajaran matematika tuh kayaknya saya pusing gitu. Ngitung-ngitung tuh saya pusing gitu. Rumus-rumusnya tuh terlalu banyak bagi saya gitu. Jadi nggak paham-paham saya Bu. Memang nggak ngerti saya gitu. Oke, kalau di rumah Risti tuh biasanya kayak gimana? Apanya Bu? Kegiatan Risti di rumah gimana? Ngapain aja setelah pulang sekolah? Ada nggak Biasa. mengulang-ulang pelajaran di rumah? Enggak Bu. Nah, itu. Mbak, kenapa? Apa yang menyebabkan Risti nggak mau mengulang pelajaran di rumah? Ya, kenapa ya Bu? Karena kadang kalau malam tuh saya nggak ngulang-ngulang pelajaran, Bu. Saya main HP, saya buka sosial media. Malas aja gitu, Bu, buka-buka lagi karena kan di sekolah udah belajar. Terus masa di rumah harus belajar lagi kecuali kalau ada PR untuk dikumpulkan besok baru saya kerjakan, tapi kalau misalnya nggak ada menurut saya itu hari bebasnya saya gitu, jadi saya gunakan untuk main handphone gitu Bu. Untuk males-malesan lah ya. Iya Bu. Oke, berarti kalau mau mendekati ujian, tuh Risti belajarnya sistem kebut semalam. Iya Bu. Benar, oh gitu ya. Oke, sedikit Ibu jelaskan ya. Nah, jadi ada beberapa hal atau ada dua faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi malas belajar. Yang pertama itu disebut faktor intern. Faktor intern itu faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Itu misalnya seperti rasa sakit, misalnya siswa lagi sakit, dia jadi malas belajar gitu ya. Kemudian ada yang berasal dari ekstern. Ekstern itu faktor yang berasal dari luar diri siswa, misalnya dari faktor lingkungannya, dari teman-temannya, atau dari orang tuanya tuh nggak ada motivasi, begitu ya. Dari teman-temannya dia sering diajak main-main, dia tidak punya teman yang bisa mengajak dia untuk belajar. Nah, itu beberapa penyebab anak jadi malas belajar, gitu ya, Nak. Kemudian ada nih beberapa alasan. Coba Risti tahu nggak alasan seseorang tuh jadi malas belajar? Kalau kayak Risti tadi kan,
Risti nggak suka belajar matematika karena sulit menghitungnya. Nah, coba ada lagi nggak kira-kira yang menjadi alasan seorang siswa tuh jadi malas belajar? Kenapa ya, Bu? Karena ada hal lain yang lebih tertarik daripada belajar mungkin, Bu. Berarti dia tidak berminat dalam pelajaran gitu Iya, ya. iya, Bu. Iya, kemudian dia merasa kesulitan berkonsentrasi. Nah, karena dia sulit konsentrasi, ya lebih baik dia memilih mengalihkan perhatiannya kepada yang lain, begitu kan? Iya, Bu. Kemudian faktor enterennya bisa alasannya itu bisa karena faktor ekstern. Misalnya lingkungan tempat dia belajar tuh tidak mendukung gitu ya, misalnya di rumahnya itu nggak kondusif, di rumahnya sering ribut, misalnya ada adiknya yang TK sering ngamuk-ngamuk tiap malam, jadi dia nggak pernah belajar, malaslah dia jadinya. Kemudian tidak ada rasa tanggung jawab pada diri siswa itu tadi. Nah, barangkali Risti nih salah satunya tidak memiliki rasa tanggung jawabnya. Karena kan tadi Risti bilang, kalau misalnya siswa yang merasa tanggung jawab dengan tugasnya sebagai seorang pelajar itu, mau bagaimanapun sulitnya belajar matematika, bagaimanapun sulitnya belajar bahasa Inggris, dia pasti akan tetap bertanggung jawab dengan tugasnya itu. Benar ya? Iya, Bu. Nah, kemudian ada lagi alasan yang menyebabkan siswa menjadi malas, yaitu siswa ini tidak percaya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, gitu. Mungkin sebenarnya dia punya kemampuan untuk bisa berbuat lebih, untuk bisa belajar lebih. Cuma dia nggak yakin dengan kemampuannya tadi. Karena dia tidak pernah mengasah kemampuannya, dia tidak pernah mengulang-ulang pelajaran di rumah, gitu ya. Iya, Bu. Kemudian ada nih dampak dari kita malas belajar. Kira-kira Risti tahu nggak itu ya? Coba. Nilainya nanti nilai lapornya jadi jelek. Iya. Terus Kemudian? karena nggak bisa ngikut ujian kan kalau misalnya malas belajar. Terus sebenarnya saya pernah baca, Bu, quote-quote gitu di Instagram. Katanya Imam Syafi'i kalau nggak salah. Kalau misalnya kita malas belajar berarti kan kita harus siap menanggung kebodohan gitu. Iya, benar. Tuh, Iya. itu sih, Bu. Nggak bisa gapai cita-cita juga nanti kalau misalnya kita malas belajar. Nah, tuh Risti tahu salah satu dampaknya tuh kita nggak bisa meraih cita-cita. Coba Ibu tanya, Risti punya cita-cita nggak? Punya, Bu. Apa itu? Mau menjadi guru. Nah, tuh mau jadi guru gimana ceritanya kalau nilainya rendah? Iya, Nggak Bu. bisa ya, kalau jadi guru tuh harus pintar, harus bisa belajar walaupun nggak jago matematika sih, tapi setidaknya dia ada usaha untuk meningkatkan nilainya tadi. Karena kalau nilai-nilai kita rendah, tentu kita nggak bisa naik kelas. Kalau kita tidak naik kelas, gimana kita mau lulus SMP? Iya, Kita Bu. nggak bisa lulus SMP, nggak bisa melanjut ke SMA, nggak bisa melanjut ke perkuliahan lah. Jadi Iya. gimana cita-cita kita tadi? Cuma Iya, sekedar Bu. cita-cita aja dong, ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi dampak-dampaknya itu gitu ya. Kayak yang Kristi bilang tadi, nilai kita rendah, cita-cita kita tidak akan terwujud. Kemudian pengetahuan kita akan menjadi sempit. Ya, pengetahuan Iya. kita tidak akan bertambah kalau kita malas belajar. Gitu ya, Nak. Kemudian kita ketinggalan pelajaran. Nah, karena kita ketinggalan pelajaran, tentu nilai yang kita dapat pun akan rendah. Kemudian kita akan tinggal kelas. Nah, itu berimbas ya. Kemudian Iya, ketika kita malas belajar, dampaknya itu ketika ujian kita akan mencontek. Nah, coba Risti pernah mencontek nggak? Pernah, Bu. Nah ya, apa setiap ujian? Enggak juga sih, Bu. Di beberapa pelajaran tertentu aja saya nyontek. Gitu, beberapa pelajaran aja ya. Berarti ada nih salah satu pelajaran yang Risti suka. Ada, Bu. Apa itu? Saya suka IPS sama seni budaya. Kenapa suka IPS dan seni budaya? Karena gampang menurut saya, Bu, kalau IPS. Terus kalau seni budaya itu kan banyak prakteknya, Bu. Jadi saya suka. Oh, mungkin IPS karena dia lebih menghafal ya. Iya, Bu. Cuma menghafal aja jadi lebih mudah dirasa. Oke. Kemudian coba deh kita malas belajar. Dampak-dampaknya tadi sudah diketahui. Kira-kira apa kita hanya stuck di situ aja, berhenti di situ aja, nggak ada usaha nih untuk merubah perilaku gitu. Coba kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, Risti, biar kita bisa keluar dari zona kemalasan tadi, coba.
merubah kebiasaan saya mungkin ya, Bu. Iya. Supaya bisa lebih rajin lagi untuk belajarnya. Terus ingat-ingat cita-citanya mau jadi apa, biar belajarnya juga makin rajin gitu. Mm-mm. Oke gitu. Nah, Ibu mau tanya juga deh, gimana nih hubungan Risti sama teman-temannya? Mungkin pasti ada ya teman Risti dekat yang sering ngingatin Risti. Apakah teman Risti ini pernah ngingatin Risti untuk belajar atau gimana? Atau justru Eh, dia nih yang ngajak Risti nggak mau belajar? ada yang mengingatkan untuk belajar, ada juga yang ngajak untuk bermalas-malasan, Bu. Jadi Risti tuh lebih dekat sama yang mana? Yang ngajak bermalas-malasan. Nah, itu dia. Kita juga harus teliti ya memilih teman. Kita tuh harus bisa memilih teman tuh yang bawa pengaruh baik untuk kita. Kalau kita memilih teman ibaratnya nih, kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita juga akan kecipratan wanginya. Kalau kita berteman dengan tukang ahli besi, kita juga akan kecipratan panasnya gitu ya. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang pintar, nah, mudah-mudahan kita juga ketularan pinternya gitu kan. Kalau kita berteman sama orang yang malas belajar, nah itu kita juga akan malas belajar. Nah, seseorang tuh dilihat dari temannya, dari pergaulannya gitu ya, Nak ya. Kalau kita bisa Iya, Bu. memilih teman yang baik, nah kita pun akan menjadi baik ya, insya Allah. Iya, Bu. Kemudian coba nih, Ibu mau ngajak Risti untuk menentukan tujuan Risti kira-kira apa ya, gimana ya tujuan Risti nih setelah menjalani kegiatan konseling individu ini? Apa sih tujuan Risti ke depannya setelah kita belajar tentang penyebab rasa malas, dampak dari rasa malas tadi nih. Nah, tujuan Risti selanjutnya apa gitu? Untuk untuk merubah perilaku malas tadi. Ya, mungkin merubah kebiasaan saya, Bu, supaya perilaku malas saya itu bisa berubah, bisa lebih rajin lagi gitu. Oke, supaya saya bisa meraih cita-cita saya juga. Oke, gitu ya. Jadi Risti tuh mau merubah kebiasaannya supaya lebih rajin lagi gitu ya, supaya bisa mewujudkan cita-citanya juga. Iya, Oke, Ibu mau nanya nih, kira-kira di kelas Risti tuh siapa yang jago belajarnya? Siapa ya? Ada beberapa orang sih, Bu, yang pintar. Di antaranya tuh ada si Sri, Bu. Sri Astuti ya? Iya, Sri Astuti kan dia juara 1, Bu. Iya, benar. Nah, jadi maksud Ibu di sini tuh, Ibu mau menunjukkan sama Risti, gimana sih seorang siswa yang rajin belajar itu, apa sih sebenarnya yang jadi rahasia seorang siswa yang rajin belajar itu? Kok bisa sih dia dapat nilai yang bagus? Kok bisa ya dia rajin belajar? Nah, gitu ya. Jadi Bu. menurut Risti, Sri, iya, Bu. Bisa dijadikan panutan gitulah ya, bisa dijadikan model nih untuk Risti. Jadikan model untuk Risti. Kita curi ilmunya, biar Risti juga bisa menjadi seperti itu. Iya, Oke. Bu. Ya, bersedia ya. Tunggu sebentar. Ibu panggil dulu ya Sri Astutinya. Iya, Bu. Halo Sri Astuti. Mikrofonnya Sri. Iya, Bu. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Makasih ya sudah mau datang ke sini. Iya, Bu. Terima kasih juga. Iya, maaf Ibu ganggu pelajaran matematikanya tadi. Iya, Ibu ada sedikit nih mau perlu bantuan Sri. Apa, Bu? Iya, di sini kan ada Risti nih. Nah, jadi di sini Ibu mau menjadikan Sri tuh menjadi model untuk Risti. Model yang gimana maksudnya? Nah, jadi Sri Astuti ini kan sering dapat nilai yang bagus, selalu dapat juara di kelas. Nah, jadi Ibu ingin Sri memberikan contoh, memberikan model kepada Risti. Gimana sih caranya supaya rajin belajar? Apa sih rahasianya bisa dapat nilai yang baik, supaya dapat nilai yang memuaskan gitu. Coba berbagi kiat untuk Risti. Iya. Malu aku tapi Bu mau cerita. Oke, di sini Ibu jelasin dulu ya sebentar. Nah, jadi di sini itu kegiatan kita ini kegiatan konseling individu. Ibu ngajak
Sri untuk bekerja sama membantu Risti menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi Risti ini salah satu teman kita yang mempunyai nilai yang jelek di beberapa mata pelajaran. Nah, Ibu nggak pengen nih anak-anak Ibu ada yang dapat nilai jelek. Nah, jadi Ibu pengen bantu Risti dengan bantuan Sri memberikan contoh kepada Risti. Jadi di kegiatan konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan anak. Jadi karena Sri datang ke sini nih, jadi kita bertiga aja nih yang punya rahasianya, oke ya? Ya, Nanti Bu. selesai dari kegiatan ini, Sri sama Risti tutup mulut, nggak usah cerita ke orang lain apa yang terjadi di sini, gitu ya? Ya, Bu. Ya. Kemudian Ibu juga minta sama Sri untuk terbuka aja di sini. Kasih tahu aja, nggak usah ditutup-tutupi, nggak usah pelit berbagi pengetahuan, nggak usah pelit berbagi tips kepada temennya, gitu ya. Ya, Bu. Oke, coba silahkan. Ya, ya makasih Bu ya udah manggil saya. Saya kaget tadi ngapa dipanggil Ibu Dwi ke kantor gitu ya, ke ruangan. Ya, sebenarnya Bu, Risti itu pinter Bu. Kami dulu kan satu SD Bu. Dari kelas dasar SD kami itu bareng terus sampai kelas 6 ya. Dia tuh saing-saingan kita tuh rankingnya Bu. Kalau nggak saya ranking 1, dia yang ranking 1 atau 3 besar lah kita tuh bertiga, satunya sama si Maya ya kalau nggak salah ya Risti, tapi dia nggak sekolah di sini, dia masuk pesantren ya Bu sekarang. Nah, saing-saingan terus pas SMP, Maya ke pesantren, kita masuk sama-sama SMP sini, nggak sekelas lagi sama Risti gitu kan. Nah, ya udah mulai nggak deket gitu, walaupun masih sapa-sapaan. Cuman saya dengar dari kawan-kawan yang satu kelas memang agak merosot dan saya lihat Risti kok kayak agak beda, maksudnya maaf ya Risti kayak agak mental sekarang Bu gitu. Nah mungkin kawan-kawannya juga mental gitu ya. Jadi jarang saya ini berteman lagi gitu dengan Ristinya. Terus kata ya kawan-kawan, pernah saya ketemu waktu habis bagi rapot waktu itu ketemu sama mamanya Risti juga kan ngambil rapot sama mamanya saya. Terus itu tante Risti ranking berapa? Jelek kata mamanya sambil kayak marah gitu. Jelek ini Astuti berapa? Ranking berapa? Mamaku jawab ya ranking 1 tante itu Bu juga gitu kata ibu saya kan kata mama saya. Ih Risti sekarang ya ampun. Jangankan dapat 3 besar, 10 besar aja udah nggak masuk lagi sekarang ini. Jadi saya ya agak kaget dan kasihan juga Risti dimarah sudah itu kan mungkin soal sama mamanya kan. Nah jadi nggak tahu kenapa Risti bisa berubah banget kayak gitu Bu gitu kan. Ya mungkin karena kawan-kawan juga atau apa nggak ngobrol. Cuman kalau saya ya belajarnya mungkin biasa-biasa aja Bu ya, maksudnya kalau pulang sekolah kalau ada guru bikin PR walaupun PR-nya minggu depan saya tuh langsung kerjain Bu. Misalnya matematika nih kan, nah, Mas ada pelajaran matematika nih nanti minggu depan lagi ngumpulnya, tapi saya langsung kerjain karena saya takut lupa Bu. Jadi langsung saya kerjain nih gitu. Jadi setiap pulang sekolah ada guru yang ngasih PR, saya langsung kerjain. Nah nanti kalau saya nggak bisa, baru saya nanya sama papa saya, atau sama kakak saya, gitu kan. Nah kalau bisa beneran nggak bisa, besok saya di sekolah saya nanya sama gurunya, gitu kan. Misalnya pelajaran IPA yang ada rumus-rumusnya, gitu kan. Saya tanya, itu Bu, ini saya kemarin udah ngerjain nggak ngerti, nggak bisa, nggak dapet nih ininya. Nah jadi diajarin sama Ibu Nova ya, Ibu Nova yang ngajar IPA gitu. Jadi diajarin. Jadi gitu kalau saya Bu, jadi biar nggak lupa langsung kerjain gitu. Terus saya tuh menyempatkan untuk baca gitu Bu, walaupun cuma setengah jam sebelum saya tidur tuh saya buka lagi buku pelajaran untuk besok. Misalnya besok pelajaran IPS, saya buka dulu bab berapa besok, misalnya bab 4, saya udah baca walaupun saya belum ngerti tapi saya baca aja gitu kan. Tentang apa, misalnya tentang ekonomi, tentang masyarakat apa ya, itu saya baca aja dulu. Nah jadi saya punya kebiasaannya kayak gitu Bu, jadi sebelum tidur saya baca dulu pelajaran besok apa sambil saya nyiapin buku, jadi besok paginya nggak keburu-buru gitu. Terus saya juga dimasukin les sih sama
mama saya di kursus bahasa Inggris karena nilai bahasa Inggris saya juga agak nggak bagus-bagus banget, jadi dikursusin bahasa Inggris. Dan saya senang-senang aja Bu, maksudnya nggak aduh capek ini, enak aja gitu. Jadi ketemu dari sekolah lain gitu, jadi belajar juga bahasa Inggris kayak gitu Bu. Gitu ya. Berarti kalau Sri Astuti tuh nggak segan untuk bertanya sama guru ya, kalau misalnya ada pelajaran yang nggak dimengerti. Iya Bu. Ya, oke. Coba Risti, setelah tadi Sri Astuti menjelaskan kiat-kiat dia bisa mempertahankan prestasinya sejak SD tuh. Coba Risti, apa yang kamu dapat dari yang dijelaskan sama Sri Astuti tadi? Ya, apa ya Bu? Mungkin betul juga kata Astuti Bu, pilih-pilih teman kan Bu. Memang saya rasakan juga teman saya yang sekarang itu toksik Bu gitu. Maksudnya membawa saya ke arah yang tidak baik gitu kan, sehingga membuat saya tuh jadi malas untuk belajar gitu. Soalnya kalau di rumah tuh nggak ada masalah Bu. Kan kemarin yang habis terima rapor itu memang saya dimarah sama mama saya gitu kan karena Astuti nih. Cuman nggak apa-apa sih. Mama saya tuh kan bilang kan Bu, lihat tuh si Astuti masih bisa mempertahankan rankingnya. Kok kakak belum? Kata mama saya gitu. Sebenarnya kan sedih Bu dibanding-bandingkan. Cuman setelah saya pikir-pikir lagi, ternyata memang iya kok saya bisa enggak, kok Astuti bisa iya gitu. Terus Mama tuh sebenarnya udah nawarkan Bu untuk ikut les-les gitu. Cuman saya bilang nggak sempatnya tuh padahal sebenarnya bisa Bu pulang sekolah saya les gitu kan Bu. Tapi saya pulang sekolah tuh malah malas buat les. Saya lebih memilih tuh di rumah gitu. Saya bilang sama mama saya, kakak bisa belajar sendiri kok Ma gitu kan di kamar. Tapi di kamar tuh saya malah main handphone gitu Bu, nggak belajar gitu. Padahal mama saya udah nawarin saya buat lesnya les di bimbel atau misalnya datangin guru les gitu, udah ditawarin sama mama saya, tapi sayanya yang nggak mau gitu Bu. Gitu Bu. Gitu ya. Kayaknya itu, jadi nggak boleh males. Gitu. Apalagi kita tuh milih temen, berarti karena pengaruh teman ya. Iya Emang Bu. pengaruh teman tuh luar biasa sekali kalau kita tidak bisa memfilter teman kita. Kalau kita nggak bisa pilih-pilih teman. Emang seharusnya tuh kita milih-milih teman. Nah, kita pilih teman yang bisa bawa pengaruh baik untuk kita, yang bisa menjadikan kita tuh lebih baik gitu ya. Apalagi Ibu baru tahu nih, terkejut Ibu. Ternyata Risti dulu sering juara kelas juga ternyata waktu Iya SD Bu, ya. sering Bu. Saing-saingan kita Bu. 3 Iya besar kan, kalau nggak 1, 2, 3 sama si Maya itu Bu. kan disayangkan sekali kalau misalnya Resti tiba-tiba di sekolah SMP ini tiba-tiba jeblok kayak gitu nilainya kan. Berarti ini pasti di dalam diri Resti ini ada kemampuan untuk bisa meraih prestasi yang baik gitu kan, untuk meraih nilai yang memuaskan seperti teman-temannya. Ya gitu ya, kayak yang Iya tadi Bu. dilakukan sama Sri Astuti. Dia nggak segan untuk bertanya sama guru. Iya Bu. Memang nih di masa-masa SMP ini masa-masa pubertas ya, kita tuh kadang ada yang tiba-tiba jadi rasa malu kali gitu kan, tiba-tiba ada yang merasa minder kali gitu kan, nggak berani bertanya sama guru, nggak berani deket-deket sama lawan jenis. Memang tuh terjadi perubahan di masa SMP itu tadi. Mungkin Risti sedang mengalaminya, makanya Risti segan untuk bertanya kepada guru. Ya, tapi gimana pun kalau memang Risti nggak paham sama pelajaran, silahkan ditanyakan kepada guru. Atau kalau memang segan bertanya kepada guru, bisa bertanya kepada teman yang lebih mengerti juga, gitu ya. Iya Bu. Kemudian apalagi tadi mamanya udah menawarkan untuk mengikuti kegiatan les di luar. Ya, kalau orang tua mampu untuk mendaftarkan kita les di luar sekolah tuh, ya harusnya kita gimana ya, bisa bersyukur gitu ya, bersyukur karena kita juga kurang pada mata pelajaran tertentu. Jadi kalau kita difasilitasi seperti itu oleh orang tua kita tuh harusnya kita senang gitu ya. Berarti orang tua tuh mendukung proses belajar kita. Orang tua peduli dengan kita supaya Iya Bu. kita tuh mendapatkan pengetahuan yang baik gitu ya, Nak ya. Iya Bu. Kemudian eh,
seperti Sri Astuti tadi, dia membiasakan untuk segera mengerjakan PR-nya setelah pulang sekolah. Atau boleh kalau misalnya Risti merasa capek pulang sekolah, boleh istirahat dulu, tidur siang dulu, malas-malasan dulu, tapi jangan sampai lama. Nah, setelah sore tuh, setelah bangun tidur, mandi, nonton TV dulu, menyegarkan pikiran, habis itu silahkan mengerjakan PR, gitu ya. Jangan ditunda-tunda, jangan ditumpuk-tumpuk, karena yakinlah kalau kita menumpuk-numpuk PR kita nih, pasti akan semakin banyak, dan kita akan lupa. Dikhawatirkannya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita nih di sekolah dikasih PR, pulang ke rumah langsung dikerjain aja, walaupun kita nggak paham, kan nggak langsung dikumpul besoknya. Kita kerjakan aja dulu mana yang kita mampu. Kalau misalnya ada yang nggak paham, besok boleh ditanya sama teman yang lebih paham, atau ditanya lagi sama gurunya. Gitu ya, Risti ya? Iya, Bu. Tentu itu nggak sulit bagi Risti, karena Risti tuh punya kemampuan yang sama kayak Sri Astuti tadi. Ya, benar ya? Ya, Oke. Bu. Ya, Oke, Oke, gitu aja Sri Astuti. Ibu makasih ya, Ibu ucapin. ya Bu. Sudah berbagi pengalaman sama Risti. Nah, sekarang Ya. Sri Astuti boleh balik lagi ke dalam kelas. Ya. Terima kasih banyak Permisi ya Bu Nak. ya. Ya, Ya. permisi ya Bu. Ya, semangat Ya. Risti ya. Makasih ya, Stuti. Ya, aku pulang dulu ke kelas. Ya. Oke, gitu ya Risti. Sudah Ibu berikan model nih, sudah Ibu berikan contoh. Risti juga bisa menyimpulkan dari apa yang tadi disampaikan sama Sri Astuti tadi. Ya, kita harus bisa melawan rasa malas kita. Apalagi Risti nih di usia 13 tahun sudah punya cita-cita. Pasti Risti harusnya lebih semangat lagi untuk mewujudkan cita-citanya tadi. Sangat mulia loh cita-cita guru itu. Ya, guru-guru tuh ingin mencerdaskan manusia. Nah, tentu kita juga harus bisa menjadi manusia yang cerdas juga agar bisa mencerdaskan orang lain, gitu kan? Iya, Bu. Oke, Ibu ada nih video yang ingin Ibu tunjukkan sama Risti. Mungkin ini juga bisa menjadi menjadi inspirasi bagi Risti. Oke, sebentar ya. Oke, silahkan ditonton dulu. Oke, itu ya Risti videonya. Coba apa yang bisa Risti simpulkan dari video tadi? Apa ya, Bu? Kalau
main game tuh bikin kita malas, nggak mau bikin PR. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan kayak gitu kan, nggak selesai-selesai pekerjaan kita tunda-tunda gitu tuh. Oke, gitu ya, Bu, bantu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita malas tuh, malas-malesan main game, kita tuh lama-lama akan jadi orang yang kecil, gitu ya. Seperti tadi dianalogikan, dia semakin kecil-kecil jadi kayak boneka kayu gitu. Nah, itu maksudnya kita menjadi semakin kecil tuh artinya kita semakin tertinggal. Kita akan kalah dengan orang yang rajin belajar. Contohnya kayak tadi patung tadi tuh, kan dia kecil tuh awalnya. Iya, Bu. Tiba-tiba dia mengerjakan tugas si anak perempuan tadi, lama-lama dia menjadi besar, dia jadi besar, kemudian dia bisa hidup, dia bisa bergerak. Nah, itu maksudnya dia bisa menjadi orang yang sukses. Lama-lama orang yang rajin belajar tuh dia akan semakin besar, akan menjadi orang yang sukses. Itu maksudnya ya. Iya, Bu. Dianalogikan tuh menjadi orang yang besar tuh maksudnya menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil mencapai tujuannya, orang yang berhasil mewujudkan cita-citanya, seperti itu ya. Nah, Iya, Bu. tentu Risti nggak mau kan kayak nasibnya kayak anak perempuan yang baju orange tadi itu. Iya, Bu, nggak mau. Nah, itu supaya kita tuh nggak menjadi orang yang kecil, supaya kita tidak menjadi orang yang tertinggal. Nah, kita berarti harus rajin belajar, kita harus semangat mewujudkan cita-cita kita. Nah, gitu ya, Nak, kurang Iya, lebih Bu. yang bisa kita ambil pelajaran dari video itu tadi. Oke Oke, nih, Bu. jadi dapat Ibu simpulkan ya, selama tadi kita melaksanakan layanan konseling ini, Risti sepertinya sudah mempunyai komitmen untuk berubah ya kan, seperti tadi Risti bilang tujuan Risti itu sudah ada, Risti ingin merubah kebiasaan Risti ingin merubah perilaku. Nah, berarti mindsetnya Risti ini udah berubah ya kan, setelah selama kita menjalani kegiatan konseling ini Risti bisa merubah pikiran Risti. Oke, berarti Risti ingin kembali seperti masa SD dulu, Risti ingin berprestasi seperti dulu, Risti bisa meniru perilaku seperti Sri Astuti tadi gitu ya. Iya, Bu. Nah, jadi di sini Ibu ada apa ya namanya perjanjian dengan Risti nih. Dengan Risti. Jadi di sini ada lembar kontrak perilaku ya. Ibu akan berikan ke Risti. Nah, jadi Risti bisa mengisi ini nanti. Di rumah boleh juga diisi. Nah, jadi di sini Risti bisa berkomitmen untuk merubah perilaku Risti menjadi lebih baik lagi gitu ya. Coba Iya, kita Bu. lihat sama-sama di dalam lembar kontrak tingkah laku tuh apa aja sih isinya. Nah, di sini disebutkan ya, saya Risti pada tanggal segini, ini tanggal berapa? Pada tanggal 7 ya. Pada Iya, Bu, tanggal 7. 7 Oktober menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal, misalnya apa nih hal yang ingin Risti perbaiki? Perilaku malasnya berarti, Bu. Apa yang ingin? Kebiasaan-kebiasaan buruknya. Iya, berarti pada tanggal 7 Oktober menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal seperti merubah perilaku malas saya. Saya akan rajin belajar, begitu ya. Nah, Iya, Bu. kemudian usaha saya dikatakan berhasil jika, jika apa nih? Berarti jika Risti berhasil mendapatkan nilai yang baik, ya Iya, kan? Bu. Nah, jadi ketika Risti sudah mendapatkan nilai yang baik, akan ada reward yang Ibu berikan kepada Risti. Iya, Bu. Oke, coba Risti ingin reward yang seperti apa? Apa aja lah, Bu. Oke, nantilah itu ya kalau Iya, misalnya Bu. Risti Berubah berhasil dulu, nih. Bu. Iya, oke. Jadi ini lembar kontrak tingkah lakunya boleh Risti bawa pulang ke rumah, bisa Risti isi nanti ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai diisi boleh dikembalikan kepada Ibu. Oke. Iya, Bu. Nah, Oke, jadi Bu. ini adalah pertemuan pertama kita ya, Nak. Iya, Bu. Selanjutnya coba kira-kira kapan kita bisa melaksanakan konseling kita yang kedua supaya Ibu bisa melihat nih perubahan apa sih yang sudah Risti lakukan, benar nggak si Risti ini bisa mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya tadi. Kapan ya, Bu? Kapan bagusnya, Bu? Berapa Kira-kira lama waktu yang Ibu kasih? pekan depan bisa nggak ya? Atau 2 pekan lagi? Boleh, Bu. Oke ya, Ibu akan mengundang Risti lagi pada tanggal
tanggal 21 Oktober berarti ya. Iya, Dan Bu. di situ kita akan bertemu lagi. Ibu ingin ingin melihat nih progres yang sudah Risti lakukan. Apakah benar sudah berubah atau tidak gitu ya. Ibu juga akan nanya nih nanti sama guru-guru mata pelajaran, benar nggak Risti sudah berubah gitu. Iya, Bu. Oke, gitu ya. Nah, jadi ini kita sudah berada di penghujung kegiatan nih. Jadi Ibu simpulkan kembali ya. Iya. Risti sudah paham nih apa saja yang menjadi dampak kalau kita malas belajar. Penyebab-penyebab rasa malas belajar tadi pun sudah Risti kemukakan. Berarti Risti bisa mengatasinya semua. Jadi harapan Ibu ke depannya Risti bisa berhasil merubah perilakunya, ya, karena di sini Ibu perhatikan tadi Risti bisa merubah pikiran, bisa merubah pola pikir Risti tentang belajar tadi, ya. Iya, Bu. Nah, jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada Risti yang sudah mau memenuhi panggilan Ibu. 2 minggu lagi Ibu panggil Risti ke sini, semoga Risti bersedia ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Ingat ya Nak, di sini antara kita dan Sri Astuti tadi ada rahasia yang tidak boleh dibeberkan di luar. Iya, Oke ya. Iya, Sampai Bu. di sini aja mungkin pertemuan kita. Ibu ucapkan terima kasih. Sekarang silahkan Risti kembali ke kelas. Nanti kalau Ibu panggil ke sini lagi bersedia ya Nak ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Oke, terima kasih Risti. Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Iya Nak. Saya kembali ke kelas dulu, Bu. Pamit, Iya. Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.